Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 26 yang terdiri dari saya sendiri Fauzan Umam Sani, NIM B11 2019 05624. Kedua ada Hevi Tiarani Putri dengan NIM B11 2019 05607. Ketiga ada Septi Wahyu Setiorini dengan NIM B11 2020 06383. Keempat ada Tri Cahyani Setia Rahmawati dengan NIM B11 2020 06375. Dan yang terakhir ada Nafa Arum Pratiwi dengan NIM B11 2020 06619. Kemudian kita masuk saja ke materi. Pengertian dari pajak penghasilan pasal 26, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menganut dua sistem pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Dua sistem pengenaan pajak tersebut adalah: 1. Pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. 2. Pemotongan oleh pihak yang wajib membayar pajak bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26. Pemotongan PPh pasal 26 wajib dilakukan oleh 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 26. Jenis-jenis penghasilan yang wajib dipotong pajak penghasilan pasal 26 atau objek PPh pasal 26 adalah 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, 3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, 5. Hadiah dan penghargaan, 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya, 7. Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, 8. Keuntungan karena pembebasan utang. Tarif dan perhitungan pajak penghasilan pasal 26. Tarif yang dikenakan adalah 20% untuk setiap jenis penghasilan yang dikenakan PPh pasal 26 atau sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B antar negara atau tax treaty. Tarif 20% dikenakan dari dasar pengenaan pajak dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tarif 20% dari penghasilan bruto. 2. Tarif 20% dari penghasilan neto. 3. Tarif 20% dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan. Perhitungan. 1. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. Perhitungan tersebut diterapkan untuk penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk 1. Dividen, 2. Bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, 3. Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 4. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, 5. Hadiah dan penghargaan, 6. Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Sesuai peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007, pengenaan PPh atau dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut penghindaran pajak berganda yang berlaku dalam hal terdapat penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu.
Selanjutnya, contoh 1.1. PT Perdana adalah penerbit buku cerita anak-anak. Pada bulan Maret 2016, perusahaan membayarkan royalti sebesar 100 juta rupiah kepada Akira Toriyama sebagai pengarang buku cerita anak-anak Dragon Ball. Akira Toriyama adalah wajib pajak luar negeri. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Perdana adalah 20% dikali 100 juta rupiah, maka hasilnya 20 juta rupiah. Contoh 1.2. Chen adalah atlet dari Singapura. Dalam bulan Mei 2016, ia mengikuti perlombaan lari maraton di Indonesia dan merebut hadiah uang sebesar 20.000 US dollar. Kurs untuk 1 US dollar pada saat itu adalah 13.000 rupiah. PPh pasal 26 yang dipotong oleh penyelenggara kegiatan di Indonesia adalah 20% dikali 20.000 US dollar dikali 13.000 rupiah, maka hasilnya 52 juta rupiah. 2. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan perkiraan penghasilan neto dikali penghasilan bruto. Penghasilan tersebut diterapkan untuk A. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, B. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Besarnya perkiraan penghasilan neto dihitung berdasarkan kondisi sebagai berikut. Untuk premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari jumlah premi yang dibayar atau penghasilan bruto. Sehingga PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto. 20% dikali dalam kurung 50% dikali penghasilan bruto. 10% dikali penghasilan bruto. 10% dikali jumlah premi yang dibayar. Selanjutnya, untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 10% dari jumlah premi yang dibayar atau penghasilan bruto. Sehingga PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto sama dengan 20% dikali dalam kurung 10% dikali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali jumlah premi yang dibayar. Yang terakhir, untuk premi yang dibayar perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang adalah 5% dari jumlah premi yang dibayar atau penghasilan bruto. Sehingga PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan neto sama dengan 20% dikali dalam kurung 5% dikali dengan penghasilan bruto sama dengan 1% dikali penghasilan bruto sama dengan 1% dikali jumlah premi yang dibayar. Di sini akan saya jelaskan beberapa contoh soal. Contoh 2.1. PT Ananda merupakan perusahaan persewaan gedung kantor. Pada tahun 2016, perusahaan mengasuransikan bangunan bertingkat ke perusahaan asuransi di luar negeri Bulting Live Inc. Premi yang dibayar oleh PT Ananda kepada Bulting Live Inc. sebesar 1 miliar. PPh pasal 26 yang dipotong oleh PT Ananda adalah 20% kali 50% kali 1 miliar sama dengan 100 juta. Contoh 2.2, seperti pada contoh 2.1, PT Ananda tidak mengasuransikan bangunannya langsung ke perusahaan asuransi di luar negeri, tetapi mengasuransikan bangunan yang dimilikinya kepada perusahaan asuransi dalam negeri, yaitu perusahaan asuransi Beringin Jaya dengan sejumlah premi sebesar 750 juta rupiah. Untuk mengurangi risiko, Beringin Jaya mengasuransikan sebagai polis asuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri Tower Insurance Ltd dengan premi sebesar 500 juta rupiah. PPh pasal 26 yang dipotong Beringin Jaya adalah 20% kali 10% kali 500 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah. Yang ketiga, PPh pasal 26 sama dengan 20% kali penghasilan kena pajak kurangi PPh terutang. Perhitungan tersebut diterapkan pada bentuk usaha tetap di Indonesia
yang penghasilan atau bagian labanya tidak ditanamkan kembali di Indonesia. Jika penghasilan setelah dikurangi pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong PPh pasal 26. Contohnya 3.1. Suatu bentuk usaha tetap di Indonesia memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 17.500.000.000 rupiah. PPh pasal 26 dihitung sebagai berikut. PPh penghasilan kena pajak 17.500.000 rupiah. PPh terutang 25% kali 17.500.000 rupiah dengan hasil 4.375.000.000 rupiah. Penghasilan setelah dikurangi pajak adalah 13.125.000.000 rupiah. PPh pasal 26 yang terutang 20% kali 13.125.000.000 rupiah dengan hasil 2.625.000.000 rupiah. Jika penghasilan setelah dikurangi, pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Atas penghasilan sebesar 13.125.000.000 rupiah, tidak dipotong PPh pasal 26. Sifat pemotongan atau pemungutan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 26. Sifat pemotongan atau pemungutan PPh pasal 26. Pada prinsipnya, pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak luar negeri adalah bersifat final. Tetapi atas penghasilan berikut ini, pemotongan pajaknya tidak bersifat final, sehingga potongan pajak tersebut dapat dikreditkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Berikut ini penghasilan yang dimaksud pemotongannya tidak bersifat final. A. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, kecuali jika penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut. Penghasilan wajib pajak orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26. A. Penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk dividen, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penghasilan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. B. Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. C. Premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Ketentuan yang berkaitan dengan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 26 adalah: A. Pajak penghasilan pasal 26 yang telah dipotong harus disetorkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. B. Pemotong PPh pasal 26 diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. C. Pemotong PPh pasal 26 harus memberikan tanda bukti pemotongan PPh pasal 26 kepada orang pribadi atau badan yang dibebani membayar pajak penghasilan yang dipotong. D. Pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan berupa penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari semua bentuk usaha tetap di Indonesia.
terutang dan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan. Namun, apabila bentuk usaha tetap tersebut meminta perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan, pemotong PPh pasal 26 didasarkan pada penghitungan sementara, terutang dan harus dibayar lunas pada saat surat permohonan perpanjangan disampaikan, tetapi tidak melampaui tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir. Sekian presentasi dari kami kelompok 9. Apabila ada salah tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.